Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dari Farmasi B, NIM 2171024240. Di sini saya akan membahas video tentang permasalahan kesetaraan gender terhadap wanita di Indonesia. Untuk lebih lanjutnya, mari kita bahas kupas dan tuntas. Ketidaksetaraan gender menjadi salah satu dari sekian banyak masalah yang serius di Indonesia. Tetapi, ketidaksetaraan gender masih tetap berlaku di bidang lain, seperti bidang kesehatan dan pekerjaan. Bahkan, kesenjangan ini juga berhubungan dengan perempuan ketika sedang melakukan pengambilan keputusan legislatif. Hal ini terjadi karena adanya persepsi bahwa perempuan perlu dibatasi dan tidak perlu didengar. Masyarakat cenderung melakukan diskriminasi terhadap kaum tertentu atau minoritas. Salah satu contoh yang sering terjadi adalah diskriminasi terhadap perempuan. Hal ini dikarenakan perempuan yang sering dianggap tidak setara dalam bidang pekerjaan, di mana perempuan yang terkadang dinilai tidak sesuai jika dijadikan seorang pemimpin. Perempuan yang tidak membutuhkan pendidikan tinggi karena pada akhirnya akan menjadi ibu rumah tangga. Ketidaksetaraan gender terhadap perempuan di Indonesia juga tidak hanya terjadi dalam dunia kerja, bahkan dalam kehidupan atau lingkungan sehari-harinya. Wanita juga kerap mengalami hal tersebut. Wanita sering mengalami adanya pernikahan dini yang tentunya berdampak kepada pendidikan dan juga pekerjaannya. Di tahun 2017, keterlibatan perempuan di Indonesia di pasar tenaga kerja hanya mencapai 51% jika dibandingkan dengan laki-laki yang keterlibatannya mencapai 80%. Tentunya persentase keterlibatan wanita masih rendah. Dengan adanya pernikahan dini yang masih hangat sering terjadi di Indonesia, membuat perempuan di Indonesia terkadang tidak memiliki hak akan memilih keputusannya dalam pernikahan. Data menunjukkan bahwa 11% wanita Indonesia menikah pada usia di bawah 15 tahun. Pernikahan dini dapat mengganggu aspek kehidupan wanita yang lain, seperti pekerjaan yang lebih baik dalam dunia kerja, dan mengharuskan wanita untuk mengurus anak di rumah, membiarkan laki-laki menjadi pencari nafkah dalam keluarga. Kesetaraan gender berhubungan dengan penyelenggaraan hak asasi manusia bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan melakukannya realisasi kesetaraan gender tidak hanya berguna untuk segi moralitas perempuan, tetapi juga berguna untuk segi ekonomi. Hal ini dikarenakan dengan memberikan kesempatan kepada perempuan untuk menempuh pendidikan tinggi dan bekerja sesuai dan diinginkan tanpa adanya halangan, tentunya dapat meningkatkan tingkat produktivitas negara dan dapat berpengaruh kepada jumlah pendapatan negara. Bank Dunia memperkirakan bahwa ketidaksetaraan gender dapat menjadi penyebab penurunan pendapatan rata-rata 15% di negara-negara anggota OECD dan 40% diantaranya dikarenakan oleh gap kewirausahaan. Hampir di semua negara seluruh Indonesia, perempuan masih menghadapi halangan dalam prosesnya untuk masuk ke dunia pasar tenaga kerja. Contohnya, kebanyakan wanita di seluruh dunia masih dilarang secara hukum untuk bekerja dalam sektor pekerjaan tertentu. Perempuan juga memiliki hak yang sama seperti laki-laki. Meskipun terkadang dalam penerapan kehidupan asli, perempuan sering dinomorduakan dalam dunia kerja karena dianggap tidak dapat memimpin, lemah, dan tidak mampu untuk berkembang. Dengan menomorduakan hak wanita, sama saja melakukan pelanggaran akan hak asasi manusia wanita yang berujung kepada pelanggaran hukum negara. Keadilan sosial terhadap kaum wanita juga tidak lagi sama dengan kaum laki-laki. Padahal keadilan sosial menjadi salah satu sila dasar negara Indonesia yang menjadi jati diri Indonesia. Dengan melanggar sila Pancasila, membuat negara Indonesia dapat kehilangan jati dirinya menjadi Indonesia. Jika dibiarkan terus-menerus, maka Indonesia akan sulit untuk mencapai tujuan negaranya dan juga kehilangan jati diri negara. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan dari video ini adalah
kesetaraan gender terhadap manusia di Indonesia masih tergolong rendah. Maka dari itu, ada baiknya jika pemerintah Indonesia harus bersikap lebih tegas dalam menanggulangi isu tersebut sehingga masyarakat Indonesia lebih sadar akan hal penting dari kesetaraan gender dalam hal menjunjung hak asasi manusia dan juga keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, sekian dari video yang saya bahas. Mohon maaf jika ada salah di kata maupun hal lain sebagainya. Mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.